Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu-ibu sidang jamaah rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Apakah pantas kamu kafir kepada Allah padahal dulunya kamu mati, lalu dia hidupkan kamu, lalu dia matikan lagi kamu, lalu dia hidupkan lagi, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah menginformasikan ada 4 fase yang akan dilalui oleh setiap manusia. Yang pertama adalah fase kematian pertama. Yang kedua, fase kehidupan pertama seperti yang kita lalui sekarang. Yang ketiga, fase kematian yang kedua, alam barzah. Yang keempat, fase kehidupan yang abadi setelah dibangkitkan dari alam barzah. Fase kematian pertama itu, definisi mati itu adalah ketika berpisahnya jasad dengan ruh. Itu mati. Baik sebelum bertemu maupun setelah bertemu berpisah, mati juga namanya. Jadi awalnya ruh kita itu diciptakan Allah di alam rohani, semuanya taat kepada Allah. Makanya ditanya, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Ketika ditanya arwah itu, siapa Tuhan kalian? Engkau Tuhan kami ya Allah, kami menyaksikan. Itulah sifat dari arwah, taat, dekat kepada Allah. Jasad dia belum bertemu dengan arwah ini, dia masih di tanah. Semua yang tumbuh di tanah dimakan oleh orang tua kita, menjadi mani, melalui perkawinan lahirlah kita. Nah, itu prosesnya mulai dari nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari. Setelah 120 hari itu baru Allah memerintahkan malaikat meniupkan ruh. Disitulah mulai kehidupan pertama. Nah, itu berlangsung sampai sekarang seperti kita ini. Lahir anak-anak, balita, remaja, dewasa, beranak bercucu, meninggal, atau ada yang meninggal lebih duluan. Ini periode kedua, yaitu kehidupan pertama. Bertemunya arwah itu dengan jasad. Untuk apa? Arwah yang taat tadi, yang mengatakan engkau Tuhan kami tadi, diuji oleh Allah, disatukan dengan materi,
yang kecenderungannya adalah negatif. Materi ini diberi perwakilannya, namanya nafsu. Makanya nafsu itu sukanya materi, makan, minum, lawan jenis, rumah, kendaraan, uang. Coba kamu kendalikan ini materi. Kalau kamu berhasil nanti dalam kehidupan pertama itu mengendalikan materi, lalu aku cabut, kembalikan kepadaku dalam keadaan bersih, kamu masuk surga. Dalam keadaan kotor, berlumuran dengan kehendak materi, kamu masuk neraka. Itulah ujian. Jadi kita, Bapak Ibu, kaum muslimin sedang diuji mengendalikan kehendak materi ini. Bisa enggak? Jangan hanya katakan kami menyaksikan engkau Tuhan kami. Coba ketika diuji, kalau hanya arwah mengatakan kami yakin engkau Tuhan kami, sama dengan malaikat. Malaikat juga yakin kepada Tuhan. Tapi malaikat tidak pakai nafsu, tidak bercampur dengan materi, dia tetap taat. Manusia beda, lebih tinggi dari malaikat. Arwahnya digabung dengan materi. Kendalikan itu. Berapa lama ujian mengendalikan materi ini? Singkat. Mungkin perasaan kita lama. Bapak Ibu yang sudah usia 70 tahun, lama wana hidup kok. Itu kan perasaan kita di dunia ini. Kalau diukur dengan waktu abadi di alam rohani, alam akhirat, ini sebentar sekali. Satu hari di sana kata Allah, ka alfasanatim mimma ta'udun, seperti 1000 tahun yang kamu rasakan di sini, di dunia ini. Sehari sana 100 tahun. Jadi kalau ada bapak ibu yang usianya 100, hanya 1 hari di sana. Kalau usianya cuma 63 tahun seperti Nabi, itu 1,5 jam cuma. Maaf, kalau 100 tahun 1/10 hari. Nah, kalau 100 tahun 1/10 hari. Kan 1 hari 1000 tahun. Kalau 63 tahun hanya 1,5 jam. Itulah ujian mengendalikan materi. Yang ujian itu tak pernah lama memang, tapi hasilnya menentukan. 6 tahun kita di SD, ujiannya paling 5 hari. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, ujiannya 3 hari. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kuliah, ujiannya 2 jam. Tapi itu menentukan. Jadi Bapak Ibu yang kita dalam periode hidup pertama, hati-hati, ingat sedang diuji. Kerjakan soal itu baik-baik. Jangan main-main, nanti lonceng berbunyi. Soal belum terkerjakan. Nah, itu kehidupan pertama atau periode kedua dalam fase yang 4 tadi. Lalu nanti sampai ajal, dicabut arwah itu lagi, dipisahkan dari materi, mati lagi itu. Yang materi kembali ke tanah, yang arwah kembali ke Tuhan, mempertanggungjawabkan kehidupannya selama bercampur dengan materi itu. Apakah arwah itu menghadap Tuhan dengan kepala tertunduk atau kepala tegak, tergantung perangai kita masing-masing. Ini alam barzah namanya. Alam antara. Barzah itu artinya sekat. Tapi kalau sekat ini kita nggak bisa lihat ibu-ibu kalau tertutup. Kalau sekat barzah itu sekatnya kaca. Kita masuk ke alam barzah, alam kubur, pandangan kita bisa melihat ke depan, surga neraka. Pandangan kita bisa melihat ke belakang, anak, cucu, saudara kita yang masih hidup, tapi tak bisa berbuat apa-apa.
Kata Nabi, kalau keluarga yang meninggal ini berbuat baik, maka arwah itu senang. Tapi kalau berbuat buruk, dia menangis, dia sedih. Dia tahu akibatnya, tapi tidak bisa lagi menasehati, nggak bisa lagi menahan. Itu kalau lihat ke belakang, lihat ke depan surga neraka. Dia sudah mengevaluasi dirinya sendiri. Dia sudah merasa mau ke kanan ke surga atau ke neraka, sudah terasa itu. Makanya himpitan kubur itu adalah ketika orang-orang berdosa menyadari dosanya dan sudah terlihat tempat dia nanti, yaitu neraka. Seperti pencuri koruptor ditangkap oleh polisi, disidang, sudah tahu masuk penjara, akan masuk penjara. Biasanya sehat jadi mencret, biasanya sehat masuk rumah sakit. Himpitan persoalan. Begitu juga yang dialami alam barzah. Makanya sebagian ulama mengatakan siksa kubur itu tidak secara materi, tidak ada orang dibakar atau diapa, tapi himpitan persoalan hidupnya itu terlihat bayangan neraka. Itulah siksa kubur itu. Bagi yang berbuat baik sudah terlihat surga, nyaman, tidur dia. Tersentaknya ketika kiamat tiba. Begitu. Itu periode ketiga, yaitu kematian kedua. Nah, kemudian yang terakhir baru kita dibangkitkan kembali, dihisap, diselidiki, disidik, dituntut di hadapan mahkamah yang tidak ada di situ sogok, tidak ada belas kasihan, semuanya adil. Sekecil apapun persoalan dibalas, baik yang baik maupun yang buruk. Di situ hanya berlaku rumus pahala kurang dosa sama dengan kalau positif ke surga, kalau negatif ke neraka. Itu saja rumusnya, tidak ada rumus lain. Tidak ada nanti antara surga neraka atau di emperan surga, tidak ada. Begitu keluar dari surga, nyemplung ke neraka. Begitu keluar dari neraka, masuk surga. Itu saja. Nah, karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita baca-baca Al-Baqarah 28 itu supaya kita sadar bahwa kita sedang mengalami ujian yang singkat itu. Jangan terlena dengan dunia. Kita gadaikan kebahagiaan akhirat hanya menikmati dunia dengan cara yang curang. Jangan. Itu yang dikatakan oleh Allah, menjual kehidupan akhiratnya dengan harga yang sedikit, harga yang 1,5 jam saja. Banyak maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Qad qamati salatu, qad qamati salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.